itu ya, kenapa kok beda ya, adek lo sama lo? Oh pantas mungkin baru anak pertama masih percobaan. Itu itu sangat ngebekas banget sih. Tapi sebetulnya, dalam hatiku tuh aku ngerasa sedih banget sih waktu itu. Proses penurunan berat badan aku cukup ekstrim ya waktu itu. Membenci diri kita yang seperti ini gitu. Halo Style Lovers, saya Vega Noviana. Saya plus size model dan juga body positivity influencer. Beberapa bulan ini mengambil waktu untuk proses penurunan berat badan saya. Jadi programnya sekitar tahun 2022 kemarin sampai sekarang. Dulu aku kuliah, itu ada satu teman yang mungkin maksud dia itu tidak seperti itu ya, tidak untuk beauty shaming atau semacamnya, tapi ceritanya itu dia nanya, aku suka upload foto-foto adikku kan. Jadi adikku itu masih kecil dan dia itu memang suka jadi pelampiasan aku untuk aku dandanin, aku make upin. Nah, aku suka share ke media sosial waktu itu dan dia lihat, dia nanya, Vega itu adek lo, kata gitu kan. Terus aku jawab, iya, aku bilang gitu. Terus dia bilang, emang lu anak keberapa? Dia bilang gitu kan. Terus aku bilang anak pertama. Terus dia bilang, kok itu ya, kenapa beda ya adek lo sama lo? Oh pantas mungkin baru anak pertama masih percobaan. Itu sangat ngebekas banget sih. Mungkin aku waktu itu ngeresponnya dengan cuma ketawa-ketawa aja, tapi sebetulnya dalam hatiku tuh aku ngerasa sedih banget sih waktu itu. Dulu waktu aku masih kuliah itu mungkin masih belum terlalu memikirkan penampilan dan juga masih belum pakai skincare dan segala macamnya. Jadi mungkin aku masih muka aku masih usang atau gimana, aku nggak ngerti lah pokoknya ya. Tapi dia ngomong gitu, jadi aku ngambil kesimpulan kalau dia membanding-bandingkan gitu aku dan adikku gitu. Tapi sekarang udah nggak apa-apa sih. Waktu itu pernah waktu acara event plus size, aku sama teman-temanku memang lagi lewat di tempat itu, di acara itu lagi lewat. Di situ ada sekumpulan orang-orang yang ngeliatin kita, terus nyeletuk hal yang memang kurang berkenan lah gitu. Ibaratnya kayak ngatain kita gendut-gendut atau segala macam lah gitu. Itu menurutku yang hal-hal yang sangat ibaratnya buat kita sedih lah gitu ya. Tapi dengan itu ya kita harus ambil positifnya gitu. Itu menjadi acuan kita untuk kita membuktikan gitu bahwa gemuk atau plus size itu juga bisa menjadi positif loh. Kita juga punya event, kita juga bisa berkembang dengan itu. Yang nge-trigger aku pertama-tama itu kondisi badan aku sih. Aku ngerasa dengan naik tangga aja aku ngerasa cepat ngos-ngosan. Terus aku ngerasa saat itu menstruasi aku terganggu. Aku juga ngerasa banyak beberapa penyakit akhirnya waktu aku tes lab juga kayak gula aku mulai tinggi segala macamnya. Jadi kalau nggak waktu itu aku ngerasanya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Jadi aku mulai untuk gimana caranya konsisten dalam menjalankan program penurunan berat badan. Kendala itu waktu awal-awal banyak ya, aku ngerasa karena mungkin berat aku yang masih di 103 kilo itu dengan jalan cepet pun aku masih ngerasa ngos-ngosan ya. Tapi itu
secara konsisten aku lakukan, sehingga sebulan aku ngejalanin itu, aku ngerasa yang tadinya hal-hal yang berat itu jadi ngerasa lebih ringan dijalaninnya, karena badan atau tubuh kan sudah menyesuaikan gitu ya. Proses penurunan berat badan aku cukup ekstrim ya waktu itu, di 3 bulan pertama menurutku. Awal-awalnya aku ngerasa apa ya udah ya stuck di sini aja ya, tapi kalau pola hidup yang selama ini udah baik itu nggak aku terusin, aku ngerasa sayang aja gitu. Jadi setelah 3 bulan itu aku tetap ngejalanin olahraga secara rutin, untuk porsi makan juga masih aku batasin. Untuk olahraga, aku ngejalanin jalan pagi itu, jalan cepet, tapi awal-awal ya, mungkin karena badanku kan masih gemuk banget waktu itu. Jadi itu aku jalan cepet selama 30-45 menit tiap pagi, dan itu rutin aku lakuin. Menurutku cantik itu bukan hanya dari fisik ya. Jadi cantik itu gimana wanita bisa mencintai dirinya sendiri. Mungkin kita nggak munafik lah, mungkin dengan cara mempercantik diri, yaitu dengan merias wajah. Juga mungkin dengan cara untuk membuat badan kita menjadi lebih sehat, lebih bagus, yaitu mungkin dengan cara berolahraga. Menurut aku self love itu melakukan atau melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan ya seperti tadi yang aku bilang, mungkin merias diri, mungkin juga ingin olahraga, yaitu untuk menyehatkan tubuh, membuat tubuh kita menjadi lebih baik. Itu definisi self love yang sesungguhnya sih menurutku. Menurut aku untuk menerima diri itu sangat bagus ya, maksudnya penerimaan di diri kita, kalau kita mencintai diri kita sendiri yang seperti ini loh. Tapi bukan berarti juga kita nggak punya kita nggak punya tindakan gitu. Apa yang kita ambil yaitu dengan membuat diri kita menjadi lebih baik lagi gitu loh. Yaitu dengan apa? Mungkin bukan berarti kita harus membenci diri kita yang seperti ini gitu. Tapi kita bisa aja dengan lu tetap cantik kok, lu bisa make up kok, kalau memang ini lu pinter kok, lu bisa lebih sehat kok. Dengan itu semua, jadi lu bisa untuk lebih memperlihatkan gitu loh, kalau lu tuh mencintai diri lu sendiri. Tanggapan aku yaitu setiap orang itu nggak ada yang sempurna ya, terutama misalnya wanita di dunia ini pun, walaupun Miss Universe sekalipun pasti dia punya kekurangan gitu kan, karena setiap wanita itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Pesan aku untuk wanita-wanita di Indonesia yang mengalami beauty shaming, kalian nggak harus menjadi insecure kok gitu loh. Kalian pasti punya kelebihan juga gitu, karena di dunia ini nggak ada yang sempurna gitu kan. Kita pasti punya kelebihan juga, dan kalian harus lihat, kalian harus mencari bakat-bakat yang kalian punya, kelebihan-kelebihan yang kalian punya, sehingga dengan kelebihan dan bakat yang kalian punya itu, kalian menunjukkan ke dunia, menunjukkan ke orang-orang kalau insecure itu bukan hal yang harus kita terus-terus ratapi gitu, karena kita punya kelebihan juga, kita punya kemampuan.
Stop Beauty Shaming karena semua perempuan bisa cantik.